Yo, wong Kediri kabeh besok bakal petok piwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung. Gunung Kelut adalah sebuah gunung api di Provinsi Jawa Timur Indonesia yang masih aktif. Gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, kira-kira 27 km sebelah timur pusat kota Kediri, serta memiliki ketinggian 1731 mdpl. Meski Gunung Kelut disebut sebagai gunung api terendah di tanah air, bersama dengan Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Kelut merupakan gunung api paling aktif di Indonesia. Sejak tahun 1000 Masehi Gunung Kelut telah meletus lebih dari 30 kali letusan besar berkekuatan 5 Volcanic Explosivity Index, VEI. Letusan besar terakhir Gunung Kelut terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 2014. Gunung api ini termasuk dalam tipe stratovulkan dengan karakteristik letusan eksplosif. Seperti banyak gunung api lainnya di Pulau Jawa, Gunung Kelut terbentuk akibat proses subduksi lempeng benua Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Sejak tahun 1300 Masehi, gunung ini tercatat aktif meletus dengan rentang jarak waktu yang relatif pendek, 9-25 tahun. Menjadikannya sebagai gunung api yang berbahaya bagi manusia. Kekhasan gunung api ini adalah adanya danau kawah hingga akhir tahun 2007 yang membuat lahar letusan sangat cair dan membahayakan penduduk sekitarnya. Akibat aktivitas tahun 2007 yang memunculkan kubah lava atau anak kelut, danau kawah nyaris sirna dan tersisa semacam kubangan air. Puncak-puncak yang ada sekarang merupakan sisa dari letusan besar masa lalu yang meruntuhkan bagian puncak purba. Dinding di sisi barat daya runtuh terbuka sehingga kompleks kawah membuka ke arah itu. Puncak Kelut adalah yang tertinggi, berposisi agak di timur Danau Kawah. Puncak-puncak lainnya adalah Puncak Gajah Mungkur di sisi barat dan Puncak Sumbing di sisi selatan. Sejak abad ke-15, Gunung Kelut telah memakan korban lebih dari 15.000 jiwa. Letusan gunung ini pada tahun 1586 merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa, setelah letusan pada tahun 1919 yang memakan korban hingga ribuan jiwa akibat banjir lahar dingin menyapu pemukiman penduduk. Pada tahun 1926 dibuatlah sebuah sistem untuk mengalihkan aliran lahar secara ekstensif dan masih berfungsi hingga kini. Pada abad ke-20, Gunung Kelut tercatat meletus pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, dan 1990. Pola ini membawa para ahli gunung api pada siklus 15 tahunan bagi letusan gunung ini. Memasuki abad ke-21, gunung ini erupsi pada tahun 2007, 2010, dan 2014. Perubahan frekuensi siklus ini terjadi akibat terbentuknya sumbat lava di mulut kawah gunung. Pada tanggal 13 Februari tahun 2014 sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, setelah melewati fase kritis, akhirnya Gunung Kelut meletus dengan lontaran material vulkanik mencapai 17 km yang mengakibatkan hujan abu vulkanik di sejumlah daerah seperti Kediri, Malang, Blitar, Surabaya, Madura, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Jombang, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, Solo, Sragen, Boyolali, Wonogiri, Yogyakarta, Magelang, Purworejo, Temanggung, Ciamis, hingga Bandung. Letusan terjadi 4 kali. Letusan terbesar terjadi pada letusan keempat yang menimbulkan hujan batu sebesar ibu jari kaki hingga kepalan tangan, menimpa Kecamatan Ngancar, Kepung, Puncu, Wates Pare, Kabupaten Kediri, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dan Kecamatan Pes, Kabupaten Nganjuk. Selain hujan batu, lahar panas juga tumpah. 2 jam pasca letusan dahsyat Gunung Kelut, menggelegar suara petir yang saling bersahutan terdengar di angkasa, sampai pada Jumat tanggal 14 Februari tahun 2014 dini hari. Semua kilat dan petir hanya terlihat di atas kubah lava Gunung Kelut, namun kemudian meluas. Di balik meletusnya Gunung Kelut, bagi masyarakat Jawa tradisional ada banyak kisah mistis dan mitos yang terkait. Kemarahan lembu sura.
Bagi masyarakat setempat, Gunung Kelut memang lekat dengan mitos kisah cinta antara Lembu Sura dan Dia Ayu Pusparani. Ketika Gunung Kelut meletus, berarti Lembu Sura si manusia sakti mandraguna yang berkepala seperti kerbau, sedang marah karena merasa telah ditipu oleh putri impiannya bernama Dia Ayu Pusparani, seorang putri dari kerajaan Daha. Konon Raja Brawijaya yang sedang berkuasa di kerajaan Daha memiliki putri yang cantik jelita bernama Dia Ayu Pusparani dan membuka sayembara untuk mencari calon suami pilihan. Salah satu yang ikut dan berhasil menang adalah Lembu Sura, seorang manusia yang sakti mandraguna tapi berkepala seperti lembu atau kerbau. Meski tidak tertarik dengan Lembu Sura, Dia Ayu tidak kuasa untuk menolaknya, karena dikhawatirkan Lembu Sura yang sakti mandraguna itu tersinggung lalu marah dan akhirnya akan menimbulkan peperangan. Maka dicarilah akal, Dia Ayu Pusparani bersedia menerima lamaran itu asalkan Lembu Sura mampu membuatkannya sebuah sumur raksasa dalam waktu semalam di puncak Gunung Kelut. Lembu Sura pun menyanggupinya. Berkat kesaktian Lembu Sura, sumur raksasa pun hampir tercipta sebelum matahari terbit. Saat Lembu Sura sedang menggali di dasar sumur yang telah dalam, para prajurit kerajaan Daha atas perintah Dia Ayu Pusparani menimbun sumur itu dengan batu-batu besar dan tanah padas. Merasa telah dijebak, Lembu Sura dari dalam sumur mengucapkan sumpah, sesumbar dengan lantang. Yo, wong Kediri kabeh, besok bakal petok piwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi gedung. Oleh sebab itu, apabila Gunung Kelut meletus, wilayah Kediri yang merupakan representasi dari kerajaan Daha akan selalu menjadi korban utama. Sebagai wujud kemarahan Lembu Sura, saat Gunung Kelut meletus kemarin, beberapa masyarakat di sekitar letusan mengaku sempat melihat wajah Lembu Sura yang seperti lembu yang terbentuk dari kumpulan kilat atau gumpalan abu vulkanik di angkasa. Untuk meredam kemarahan Lembu Sura, masyarakat setempat melakukan ritual adat yang diadakan setiap bulan Suro di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Selain itu, ritual adat ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan YME dan juga bentuk rasa hormat pada penguasa Gunung Kelut. Ada beragam sesaji yang dibawa dalam ritual adat ini, mulai dari nasi, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Dalam ritual adat larung sesaji, masyarakat setempat biasanya membawa dua jenis tumpeng, yakni tumpeng nasi putih dan kuning. Terlepas dari peristiwa meletusnya Gunung Kelut, ritual adat larung sesaji tidak ada salahnya untuk tetap dilestarikan sebagai warisan budaya leluhur. Wage Keramat. Bagi warga Kediri terutama yang tinggal tak jauh dari lereng Gunung Kelut, ada istilah yang disebut dengan Wage Keramat. Wage ini dianggap keramat karena senantiasa berkenaan dengan meletusnya Gunung Kelut. Letusan Gunung Kelut terjadi pada Kamis malam tanggal 13 Februari tahun 2014 sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat yang bertepatan dengan hari Kamis Pon. Namun dalam hitungan Jawa, letusan Gunung Kelut semalam masuk dalam hitungan hari Jumat Wage. Dalam hitungan Jawa, waktu setelah maghrib dianggap sudah berganti hari. Dengan kata lain, letusan Gunung Kelut semalam masuk dalam hari Jumat Pasaran Wage atau Jumat Wage. Wage adalah salah satu pasaran hari pada penanggalan Jawa, Pahing, Pon, Kliwon dan Legi. Sebagian orang percaya bahwa Gunung Kelut akan marah atau meletus di pasaran Wage tersebut. Hal ini tentu bukan tanpa argumen. Bagi masyarakat Jawa tradisional masih percaya ilmu titen, ingatan, selama ini selalu meletus di hari pasaran Wage. Tak heran sebagian warga terutama dari generasi tua selalu mengidentikan letusan Gunung Kelut dengan pasaran Wage. Ketika Gunung Kelut erupsi kemarin malam, warga pun mau tak mau kembali menoleh dengan kepercayaan titen tersebut. Benarkah Gunung Kelut punya hubungan khusus dengan pasaran Wage, atau hanya kebetulan yang terus-menerus terjadi? Tempat dikuburnya Kris Empu Gandring. Gunung Kelut memiliki legenda yang panjang di negeri ini. Konon, Hayam Wuruk, raja terbesar dari kerajaan Majapahit Trowulan, menghancurkan aura jahat Kris Empu Gandring, warisan Raja Wisnuwardana dari kerajaan Tumapel Singasari. Di kawah Gunung Kelut, Kris Empu Gandring bersama aura jahatnya pun terkubur di kawah Gunung Kelut sampai sekarang. Oleh karena itu, meletusnya Gunung Kelut sedikit banyak akan selalu membawa korban jiwa.
Keris Empu Gandring sendiri terbuat dari bongkahan batu logam yang jatuh dari langit sejenis meteorit. Bongkahan batu logam itu diduga memiliki aura yang sangat jahat dan haus darah. Terbukti nyawa sang empu alias yang membuat keris Empu Gandring tewas oleh keris buatannya sendiri ini. Selain itu Empu Gandring juga menewaskan Kebo Ijo, Ken Arok dan Anusapati. Setelah membunuh Anusapati dengan keris Empu Gandring, Tojaya naik tahta menjadi raja di kerajaan Tumapel Singasari. Pertanda lahirnya pemimpin besar di Nusantara. Dalam buku sejarah Raja-Raja Jawa dari Mataram kuno hingga Mataram Islam karya Krisna Bayu Aji dan Sriwintala Ahmad, lahirlah sang raja keempat kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk, pada tahun 1334. Hayam Wuruk lahir bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut dan gempa bumi di Panbayu serta Sumpah Palapa dan Mahapati Gajah Mada. Di usianya yang ke-17 tahun, Hayam Wuruk akhirnya menjadi raja dan membuat Majapahit berkuasa sampai ke seluruh Nusantara. Sementara itu Presiden RI pertama, Ir Soekarno terlahir 2 pekan setelah Kelut meletus pada 22–23 Mei tahun 1901 silam. Soekarno yang nama aslinya Kusno Susrodiharjo lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901, sehingga banyak yang menafsirkan letusan di 2014 ini adalah lahirnya calon pemimpin masa depan Indonesia. Jangan mati, anti opun dari Gunung Merapi, kecerok yang manuk peranjangan, kotak sapi itu kalau lepas angin, hancur organ persatuan rakyat Indonesia. Isyarat berakhirnya kekuasaan atau kepemerintahan. Pada abad 13–15, berdasarkan makalah yang ditulis Ahmad Zainuddin dan Darwin Siregar, IAGI 2008, dijelaskan bahwa Kelut pernah meletus secara eksplosif dan sangat besar, jauh lebih mengerikan pada tahun 2014 ini. Dampaknya bahkan membuat lingkungan menjadi porak-poranda, tak terkecuali kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahan Majapahit saat itu berada di Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan jarak sekitar 40 km sebelah utara Kelut. Jika letusan Kelut sebagai tanda lahirnya raja terbesar Majapahit, Hayam Wuruk, maka letusan Kelut pula sebagai pertanda runtuhnya Majapahit.